Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Naza Salsabila Andrea. Kita akan lanjut kepada topik kita yang ke-9, yaitu pengelolaan kartu stok. Jadi apa sih kartu stok itu? Kartu stok yaitu adalah catatan yang digunakan untuk melacak pergerakan barang dalam suatu bisnis, mulai dari penerimaan barang, yaitu dari pembelian, lalu pengeluaran barang, yaitu dari penjualan, hingga pengembalian barang, atau biasa disebut juga retur. Nah, metode penilaian persediaan barang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu FIFO, first in, first out. Jadi, barang yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali. Misalnya, kita membeli barang pada hari Senin dan Selasa, dan pada hari Rabu, ada yang memesan barang atau membeli barang. Nah, barang yang kita keluarkan pertama kali yaitu barang yang kita beli pada hari Senin. Lalu, yang kedua yaitu ada LIFO, yaitu last in, first out. Jadi, barang yang masuk terakhir akan keluar pertama kali. Jadi, barang yang akan kita jual itu barang yang kita beli pada hari Selasa. Nah, yang ketiga ada rata-rata tertimbang, yaitu menggunakan harga rata-rata dari semua pembelian. Ketika kita membeli barang di hari Senin dan Selasa, kita rata-ratakan harga barangnya, lalu kita akan menjualnya dengan harga rata-rata tersebut. Lanjut, kita akan praktek ke pengaplikasian pengelolaan kartu stok di aplikasi Odoo ya. Kita akan lanjut ke pengaplikasian pada Odoo. Lalu kita akan melihat produk-produk kita bisa melihat di modul inventory. Lalu produk. Nah, di sini adalah barang-barang yang ada dalam persediaan perusahaan kita. Ini hanya sebagai contoh. Lalu, jika kita akan menambahkan produk, kita bisa pencet new, terus produknya itu namanya apa? Misalnya, meja belajar. Nah, seperti ini. Lalu, kita bisa mengatur sales price-nya, misalnya tuh $10. Lalu cost-nya itu berapa? Misalnya tuh 4. Lalu kita bisa mengatur pajaknya, barcode-nya. Lalu kita bisa menambah juga atribut and variannya itu ada apa aja. Ketika ada penjualan itu aksesorinya, produknya apa aja, optional produknya apa, terus tagnya itu bagaimana, websitenya itu masuk kemana aja, kategorinya apa, dan lain-lain. Lalu ada purchase, vendornya ke siapa. Lalu inventory, gini. Dan terakhir yaitu accounting. Ketika ada receivable atau payable, itu kita bisa langsung memilih masuk akun ke mana, dan payable juga sama. Begitu. Lalu ketika kita akan membeli produk atau membeli barang, kita bisa ke modul purchase. Dan di sini jika kita akan menambah pembelian, bisa pencet new aja. Dan kita bisa memilih ini vendornya siapa, terus unit produknya itu kita mau beli apa, kuantitasnya itu berapa, UOM-nya berapa, terus unit price-nya berapa, dan tax-nya dan amount-nya itu berapa. Lalu kita bisa mengatur ini other information-nya gitu. Dan jika kita akan menjual barang, kita bisa masuk ke modul sales dan menambah penjualan. Kita bisa pencet new, dan customer-nya itu
mau ke siapa, invoice address-nya, delivery address, quotation template, lalu pengaturan yang lainnya kita bisa mengatur sesuai kebutuhan kita. Ketika sudah menjual, kita bisa melihat laporan dari setiap produk kita, yaitu dari modul inventory lalu ke reporting, dan kita pencet aja stock. Nah, di sini kita bisa melihat secara keseluruhan produk-produk kita, dari unit cost-nya itu berapa, total value-nya itu berapa, persediaan barang yang ada di kita itu berapa, terus free to use-nya berapa, income-nya itu berapa, outgoing unit-nya itu ada berapa, dan kita bisa melihat history dari setiap produknya, baik itu ada penjualan di tanggal segini, misalnya tuh ada bos nih nanya, tanggal segini ada penjualan produk ini berapa ya, misalnya tuh gitu. Kita bisa langsung aja melihat di laporan ini. Baik, sekian materi kita mengenai pengelolaan kartu stok. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.